Selamat datang di podcast yang bisa bikin kalian sadar bahwasannya hal-hal yang menakutkan itu bukan hanya datang dari orang-orang yang bertopeng saja, tetapi dari link yang kelihatannya tuh aman-aman aja nih, seperti diskon dan lainnya gitu. Ya, betul itu Mas Idris. Nah, yang kita bahas kali ini tuh materinya yang nggak seserem hantu yang kalian anggap serem gitu. Tapi kita lebih serem itu dompet yang isi saldo digital tiba-tiba hangus di rekening Anda. Yang karena OTP yang kalian kasih ke orang lain. Oke, benar banget nih Nga. Pada hari ini kita udah membawakan sebuah narasumber yang kenal banget tentang materi kita pada hari ini, yaitu materi tentang digital yang akhir-akhir ini tuh lagi pesat-pesatnya, yaitu Raja Sitorus. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya Raja Sitorus. Seperti yang dibilang teman saya tadi, yang dia bilang saya sudah ahli dalam dunia gelap digitalisasi ini. Karena ya memang saya udah pernah jadi korban plus jadi pelakunya. Jadi ya udah tau lah gimana bisa tiba-tiba tadi ngilangin isi dompet digital gitu ya kan. Nah, saya udah pernah ketipu, udah pernah jadi penipunya juga. Waduh. Nah, itu Oke, apa namanya? Itu namanya phishing ya, phishing. oke, biar kita lebih tahu lebih dalam mengenai phishing ini, emang apa sih Mas phishing itu dan kenapa emang bisa berbahaya gitu? Ya, seperti namanya ya, phishing itu kayak dari bahasa Inggrisnya memancing, karena emang itu artinya memancing. Jadi dia itu memancing orang untuk memberikan data-datanya, memberikan seperti tadi nomor rekening segala macamnya sampai si penipu itu bisa dapat akses ke saldo rekening atau data-data penting lainnya gitu. Jadi setelah dia udah dapat data-datanya, tinggal dicuri aja gitu sama dia. Oke, berarti sayangnya korban-korban itu yang nggak paham teknologi ya, Mas? Ya betul. Sebagian itu emang banyak dari orang-orang yang nggak tahu teknologi kayak orang-orang tua yang gaptek gitu. Dan banyak juga dari orang-orang yang kadang kebawa suasana, terbawa emosi dia sampai dia nggak sadar kalau dia itu lagi ditipu gitu. Hmm, bahaya Oke, banget ya. emang bahaya banget nih materi yang kita bawa pada kali ini. Emang kalau boleh tahu nih Mas, jenis-jenis phishing itu emang ada apa aja sih? Kan kelihatannya banyak banget tuh yang terkena di Indonesia nih. Emang apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenisnya beberapa yang umum ya. Yang paling umum itu ada email phishing. Jadi dia itu phishingnya melalui email. Jadi dia membuat si phisher ini, si pembuat phishing ini namanya phisher, dia itu membuat email seolah-olah dari email suatu instansi yang sangat meyakinkan gitu. Dibuat sangat mirip emailnya sama email yang dari instansi tadi. Padahal itu email dari si phisher. Itu ditargetkan ke korban-korban supaya korban itu membaca emailnya terus ngikutin instruksi dari si phisher itu. Berarti benar banget nih ya. Seperti kayak dari katanya aja itu kan dari kata fisher ataupun pemancing. Berarti kan diibaratkan bahwasannya korban-korbannya itu adalah sebuah ikan dan yang menangkapnya itu adalah seorang pemancingnya gitu ya. Ya betul. Ya istilahnya lebih dekat ke situ ya. Oke oke. Terus yang kedua apa nih Mas kira-kira nih? Terus yang kedua itu ada fake website. Itu juga lumayan banyak dipakai eh, di zaman sekarang ini ya untuk memancing orang. Jadi dia membuat sebuah website yang mirip kayak tadi, mengatasnamakan sebuah instansi yang dibuat mirip seperti instansi itu. Jadi orang-orang nanti mengakses website itu terus nanti ngisi data-datanya, email, password segala macam sampai si phisher itu bisa dapat data dari si korban terus dipakai lah sesuai keinginan hati si phisher. Benar banget nih. Kayak yang pernah saya lihat sendiri bahwasannya kalau dari web itu bisa kelihatan bisa banget terkecoh nih ya. Dari namanya aja misalkan Facebook. Nih, nanti dari webnya aja itu udah kelihatan dari linknya gitu. Harusnya kan namanya Facebook, https.facebook gitu misalkan ya. Tapi bisa dibuat
typo sama yang pembuatnya atau pemancingnya menjadi seperti Face BOOOK gitu. Apakah benar seperti itu? Ya betul, itu merupakan salah satu contoh fake fake website tadi, di mana dibuat sedemikian rupa sampai semirip mungkin sama seperti aslinya. Saya juga udah pernah jadi korban Facebook itu ya, Facebook palsu. Jadi saya masukin akun Facebook saya, ya 10 menit kemudian akun Facebook saya udah dihack gitu. Jadi dipakai untuk post yang aneh-aneh lah sama usernya itu. Menarik banget nih ya. Gimana menurut Mas Nengah nih? Untuk fake website ini kira-kira emang bahaya banget sih kita mau ngebedain dari yang asli sama yang fake gitu, karena Pfizer itu ngebuat websitenya tuh kayak mirip-mirip banget sama yang asli, jadi agak susah membedakan kalau orang awam yang ngelihatnya gitu ya. Ya betul betul. Ya benar, tanpa kita sadari kita juga bisa terkena dengan asal mengklik suatu link yang kita kira bahwasannya itu adalah link yang asli, ternyata juga itu adalah link yang dibuat oleh pemancingnya atau fishernya. Ya betul. Oke, jadi untuk orang awam yang waspada ya dengan web yang palsu gitu. Nah, kira-kira apa nih Mas yang ketiga tuh? Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu ada spear phishing. Spear phishing ya, kok kelihatannya kayak tombak gitu. Kenapa namanya spear phishing gitu Mas? Nah, kenapa dia dibilang spear phishing? Karena ya kayak orang mancing udah bawa tombak, dia udah tahu ikan mana yang mau ditarget dia. Jadi nanti dia tinggal aksi aja ke targetnya itu. Oh, berarti kalau misalkan sebagai fisher itu bisa menargetkan ke orang-orang baik teman ataupun kayak orang-orang yang berjabatan tinggi gitu ya. Ya bisa, siapapun bisa jadi target spear phishing ini. Yang pasti fishernya itu udah tahu dia ini target, bisa saya pancing, bisa saya curi datanya. Wah, bahaya banget itu Mas. Kalau dari Masnya sendiri ada cerita ataupun contoh kasusnya yang pernah Mas lihat nggak nih? Nah, yang spear phishing ini unik nih. Jadi dulu itu ada teman SMA saya dia itu jahat sama saya ya. Saya dibully gitu loh. Ya. Nah, jadi suatu saat itu saya balasin dendam saya dengan cara spear phishing ini. Nah, saya tahu dia itu orangnya suka workout, kayak bikin otot gitu ya kan. Ya. Nah, dia pernah bilang suatu saat itu di grup kelas, dia bilang dia butuh suplemen gitu, ada saran nggak? Nah, saya bikin fake website tadi. Ya. Jadi itu spear phishing itu metodenya sama aja kayak yang tadi, kayak email atau yang fake website. Cuman udah ada targetnya, udah tahu targetnya siapa, targetnya spesifik gitu. Jadi saya bikin website palsu, Shopee gitu lah ya, tentang suplemen. Nah, saya kasih linknya gitu langsung ke dia. Tiba-tiba aja udah ada data masuk, saya lihat di database saya gitu kan. Rupanya itu isinya rekening dia semuanya, data-datanya gitulah semuanya. Jadi saya pakai buat ya top up game lah. Menarik banget ya, emang kelihatannya itu berbahaya sekali buat kita sebagai masyarakat umum, apalagi kita sebagai mahasiswa kampus yang emang butuh banget dana dari kampus kita tercinta ini. Betul, Mas. Apalagi dana kita ini ya termasuk cukup untuk membeli barang-barang yang di kampus biar kita bisa tetap melanjutkan proyek-proyek kita nih. Selanjutnya, Ya. buat yang gimana sih cara kita tahu bahwasannya kita udah terkena nih Mas? Dan kalau misalkan kita udah tahu dan cara kita menghindarinya itu gimana gitu? Nah, kalau gimana caranya kalau kita tahu udah di phishing gitu ya? Kalau saya dulu pas jadi korban, saya nyadar saya udah kena phishing gitu pas data saya udah ngilang gitu. Sudah banyak ngilang ya? Iya. Tapi apakah ada hal ataupun cara lainnya gitu? Kalau cara lainnya sih ya nggak tahu ya, gimana ibaratnya kita ikan gitu ya. Gimana kita tahu kita udah terpancing, ya kita udah dibawa lari sama nelayannya gitu. Betul banget nih. Jadi Tapi gimana kenapa nih sih? ya? Tapi kenapa sih Mas kalau kita tuh gampang tertipu nih sama link-link kayak gitu sih? Apa penyebabnya gitu loh? Nah, yang pertama itu kita itu gampang kegoda ya. Jadi kayak ada dulu itu saya pas jadi korban phishing, saya itu tergoda karena ada game lah, Mobile Legends lah, di chat publik itu nawarin dapat skin gratis gitu. Nah, saya ikutin dia. Saya ikutin si fishernya itu, dia suruh kasih ini kasih itu, ya saya kasih semua akun saya sampai dia bawa lari gitu. Emang benar banget nih. Kalau tentang game online, ML itu termasuk game yang paling besar juga di Indonesia. Apalagi saya juga pernah dengar bahwasannya teman saya juga pernah tercuri akunnya dari memasukkan zaman seperti itu juga nih Mas. Apalagi hal-hal yang seperti mencari akun ataupun membuat akun yang mereka itu cari cara cepat dari mencari di website-website yang padahal mereka tidak tahu bahwasannya itu bisa menjadi phishing dan berbahaya bagi diri mereka sendiri. Menurut Mas Nengah, gimana nih pendapat Mas mengenai phishing ini di dunia game gitu? Kalau sudut pandang dari game ya Mas, kira-kira ya sangat berbahaya lah. Apalagi kalau kita nih misal programmer,
kita nggak tahu apa-apa nih tentang link phishing, kita ngeklik linknya terus masukin data kita nih yang punya akun kita, kan bahaya banget gitu. Kita udah punya top up di akun kita, tiba-tiba hilang gitu, diambil sama orang, bahaya banget mas. Kalau gitu kan tadi kita udah ngebahas ya masalah gimana cara kita tahu nih dari phishing itu. Jadi kita tanya nih, kira-kira apa nih yang dapat mencurigakan dari link itu loh, biar kita tahu gitu, semua orang tahu tentang link ini kalau ini bohongan gitu. Nah, yang pertama itu ya, kalau gimana kita tahu supaya sesuatu itu merupakan phishing, yang pertama itu cek apakah yang ngasih tahu ke kita itu akun resmi suatu instansi itu atau enggak. Kayak misalkan tadi Mobile Legends itu, apakah orang yang ngasih pesan ke kita itu benar-benar orang yang dari Moonton gitu. Atau orang-orang misalkan tadi kayak saldo digital, apa kayak Dana atau GoPay gitu. Iya. Apakah mereka yang ngasih pesan ke kita itu benar-benar orang yang dari GoPay, orang dari Dana gitu. Memang terlihat cerdas sekali ya kalau misalkan kita mencari akun ke sebuah link gitu. Apalagi saya dengar akhir-akhir ini bahwasannya ada link-link yang dibagikan melalui WA, seperti mengajak teman dengan menggunakan link, seperti mengajak link pernikahan ataupun link undangan ulang tahun ataupun lain sebagainya. Kalau dari Masnya sendiri, apakah ada cerita nih mengenai link-link yang seperti itu, Mas? Oh, kalau yang ulang tahun atau pernikahan itu setahu saya itu beda Mas, itu bukan phishing, itu kayak nyusupin virus ke HP kita gitu. Nah, jadi pas kita buka itu undangannya kan biasanya kan APK gitu ya kan. Nah, itu isinya paling ya virus, bukan phishing. Jadi data kita nggak diambil, cuman ya HP kita rusak gitu. Memang orang iseng aja ya, Ninga? Iya, kayaknya itu orang iseng yang nyebarin virus ke kita gitu ya. Itu sangat bahaya. Tapi intinya dari masalah ini, yang penting kita tuh jangan panik kalau ada link itu. Kita cari tahu dulu linknya ya teman-teman ya. Next, misalnya nih kita udah kejebak nih, solusi pertamanya tuh apa? Solusinya dulu tuh apa Mas kira-kira? Solusi buat orang-orang yang udah kejebak phishing ya, kalau misalkan kalian itu di phishing dari email, terus email kalian udah kalian kasih ke si phisher, kalau dari saran saya bikin lagi email kalian itu secure, kayak akses my account.google.com itu biasanya untuk secure email kalian, kayak verifikasi 2 langkah atau lain-lain sebagainya gitu. Terus hubungin instansi yang resmi tadi, kayak misalkan kalian di phishing sama si phisher itu dari link Dana atau link GoPay gitu, jadi kalian hubungin orang-orang Dana atau orang-orang GoPay ini untuk ngelindungin akun kalian gitu. Berarti kita buat kayak verifikasi double account gitu ya. Ya. Terus buat password baru ya kalau kita misal udah terkena phishing Ya, gitu. itu juga bisa jadi suatu solusi ya, karena kan pas kalian ngasih data, si phishernya itu bisa jadi belum login ke akun kalian gitu. Jadi kalian secepatnya ganti password. Kalau masih sempat, nanti si phishernya itu udah nggak bisa lagi akses akun kalian. Gimana nih pendapat Mas Idris kira-kira dari kalau kita udah terkena phishing gitu? Kalau misalkan kita udah terkena phishing ini emang udah sangat berbahaya banget sih ya, apalagi emang kita harus menjaga akun kita dengan cara seperti yang sudah dibilang tadi dari Masnya, dan paling kalau bisa dengan menghubungi Orang-orang yang tadi ya, yang instansi. mempunyai keterkaitan Ya. tentang media digital seperti ini. Ya, betul. Oke, saya pernah baca bahwasannya dari Kaspersky, bahwasannya itu Indonesia termasuk 5 terbesar yang terkena phishing nih. Menurut Mas, kenapa orang-orang kita tuh bisa gampang banget ya? Padahal kan harusnya kan ini udah menjadi hal umum bagi gen-gen Z-nya sekarang. Apakah para gen Z tidak Kurang literasi kurang mungkin ya. literasi mungkin ya Mas ya? Nah, yang pertama itu kenapa bisa Indonesia jadi top 5 tadi ya, top Iya, 5 orang yang terkena phishing? Ya karena yang pertama yang terkena itu biasanya bukan Gen Z, tapi orang-orang tua, kayak ya boomers yang gaptek gitu loh, yang kadang nggak tahu gimana perkembangan zaman, kadang nggak tahu mana yang asli mana yang palsu dari sebuah website atau segala macamnya gitu. Jadi target phisher itu memang sebenarnya mereka yang nggak tahu atau mereka yang gampang tergoda gitu. Berarti si korban itu nggak tahu tentang apa yang mereka buat gitu ya? Ya, jadi si phisher itu memanipulasi pikiran korban supaya seolah-olah dia itu asli, si phisher itu dari instansi yang asli, Ya. bukan orang penipu. Dia bisa bikin si korban itu yakin kalau ini bukan phishing, ini asli gitu.
emang berbahaya banget nih mengenai phishing ini. Kayaknya menarik kalau misalkan adanya edukasi melalui TikTok. Apalagi kan sekarang TikTok merupakan sebuah platform yang sudah tersebar luas dari berbagai generasi, baik dari Gen Z maupun bagi Gen Boomers yang gaptek itu sendiri ya. Kayak menarik kalau misalkan nanti kita bisa membuat hal-hal edukasi seperti itu. Oke, dari Nengah sendiri, apakah ada sepatah kata mengenai phishing ini? Tentang buat edukasi ke masyarakat ya Mas. Hmm, Ya mungkin kalau dari saya ya, kalau menemukan atau menjadi salah satu calon korban, ya mungkin kalian cari tahu dulu linknya itu dari siapa, benar Cek. banget. ke sumbernya, cek dulu ini resmi atau tidak. Terus misalkan kalau via nomor telepon, cek melalui get kontak, kan biasanya tuh ada tuh tentang riwayat nama get kontaknya. Kemudian kita harus banyak-banyak membaca tentunya, karena banyak membaca jadi kita tahu gitu loh apa itu phishing dan bagaimana cara kerjanya. Hari ini podcast hari ini seru banget ya, Iya, gitu. benar, Kayak seru happy banget banget. gitu, karena narasumbernya aja king of the king gitu loh, masternya phishing digital gitu loh. Benar banget nih. Keren banget loh. Kapan lagi kita mengundang narasumber yang kayak gini ya Mas? Ya cuman hati-hati aja misalkan ada saya kasih link gitu nih palsu ini. Nah, ya intinya teman-teman pemirsa, kalau ada OTP gitu jangan berikan ke orang lain, karena OTP itu buat kita sendiri gitu loh, bukan buat untuk orang lain untuk dibagikan. Benar banget. Nah, mungkin podcast pada hari ini bisa kita selesaikan hari ini saja. Dan ya, kalau misalkan kita ada salah kata, Ya mohon maaf ya gitu. Terus mungkin sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, like, subscribe, dan Komen. komen. bye-bye. Mantap. Let's go.